Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada hari Kamis, kita akan membahas tentang kenapa orang masih abai tentang dunia akhirat dan tidak mempersiapkan diri menabung bekal yang lebih besar lagi dan hanya fokus kepada dunia. Itu banyak hal yang bisa kita pahami. Salah satunya bahwa orang-orang yang fokus kepada dunia dan tidak menjadikan dunia sebagai ladang amalnya, sebagai perantara untuk kesuksesannya di akhirat, itu bisa kita pahami karena satu yang perlu kita bisa menjadi bahan rujukan adalah ketika kita tidak memahami bahwa dunia ini bersifat sementara. Nah, sementara ini apa? Kalau kita lihat bahwa dunia ini sedang menuju kepada ketidakabadian. Pertama, untuk cadangan minyak bumi. Cadangan minyak bumi memang sudah sangat-sangat terbatas, terutama nanti di tahun 2030-an. Itu sangat-sangat terbatas sekali. Dan yang kedua, bisa kita lihat juga, yaitu terlalu banyak krisis yang terjadi, yaitu krisis ekonomi, kemudian krisis-krisis lainnya, dan kita tidak bisa mengandalkan kepada negara-negara yang sangat kuat. Bahkan PBB pun sudah tidak bisa kita andalkan lagi. Kenapa? Karena di satu sisi PBB juga sudah mengalami distrust dan juga tidak memiliki pengaruh yang kuat, dan juga pendanaannya juga sangat-sangat terbatas. Nah, ketika pendanaannya terbatas dan tidak memiliki gigi lagi, maka kita bisa memahami bahwa kita tidak memiliki pijakan ataupun yang bisa kita percayai lagi. Nah, ketika itu terjadi, maka yang bisa kita pahami adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah bersifat sangat-sangat beresiko untuk hancur, untuk tidak kekal, dan segala macamnya. Nah, ketika itu bisa kita pahami, baik juga kepada diri kita juga bisa melihat bahwa corona ini terlalu banyak orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan juga kita bisa melihat bahwa ekonomi semakin redup dengan adanya corona ini. Pergerakan manusia terbatas, semuanya memakai masker, padahal hal ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi dengan dunia kita ini? Kemudian kita juga bisa melihat bahwa anak-anak muda semakin sulit untuk mencari pekerjaan, dan kita bisa melihat fenomena adanya pekerjaan tetapi bersifat temporer dan sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Sepertinya ada pekerjaan tetapi untuk masa depan itu sangat beresiko, dan kita bisa melihat bahwa banyak juga orang yang bekerja berpindah-pindah dan berganti-ganti kerja. Mungkin setahun bisa 30 kali, bisa 20 kali, dan itu membuat suatu stresor bagi dirinya ketika pekerjaan itu berganti-ganti, dan pendapatan pun juga semakin tidak bisa diprediksi. Nah, dengan adanya hal-hal yang kita bisa lihat, fenomena bahwa dunia ini tidak abadi, penuh dengan resiko yang sangat-sangat luar biasa, dan diperkuat dengan adanya corona, ya membuat kita bisa semakin lihat bahwa sehebat apapun orang, sehebat apapun suatu institusi akan terdampak dengan corona ini. Dan apabila kita sudah diberikan suatu fenomena yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita masih mengabaikan dan slowly dan merasa tidak terjadi apa-apa di dunia ini, dan merasa masih aman-aman nyaman saja, dan masih merasa, oh iyalah, saya kan masih bisa makan, masih bisa merokok, masih bisa ngopi, masih bisa nonton TV, main HP,
dan merasa nyaman seperti itu adalah malapetaka. Karena semua itu hanyalah terbatas kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Dengan adanya nanti tuntutan-tuntutan, yang masih muda nanti tuntutan dari istri, nanti tuntutan dari anak, bagaimana membesarkan anak dan segala macam. Kalau kita hanya memiliki satu modal kekuatan, yaitu modal tenaga saja, tetapi tidak di-upgrade dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kapabilitas, itu akan membuat kita semakin tersingkirkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi bahwa fenomena ini maksud Tuhan adalah baik, dan ini akan mengajak kita dengan berbagai fenomena ini. Tuhan akan mengajak kita untuk lebih banyak merenung dan kita fokus kepada alam akhirat. Disitulah inti daripada pemikiran kita hari ini. Jadikan dunia sebagai fasilitator kita menggapai alam akhirat. Dan wabillahi taufik wal hidayah, wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.